Halo guys. Welcome back di podcast kita hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang makeup artist yang jago banget. Hai Mama. Hai Jose. Nah, senang ya bisa undang kamu di podcast episode kali ini. Nah, aku pengen tahu nih cerita awalnya kenapa bisa masuk ke dunia makeup tuh. Dari mana mulainya? Oke. Jadi awal aku tertarik make up itu dari aku masih kecil. Terus mama kayak aku itu biasalah ya anak kecil. Kalau lihat mamahnya punya alat-alat yang menarik, apalagi itu warna-warni. Tampil ya. Nah iya, namanya anak kecil kalau lihat yang warna-warni diambil. Dan aku lihat mama aku setiap abis pakai itu ada yang beda di mukanya, tambah cantik. Dari situlah aku suka Makanya coba-coba. papamu tertarik ya sama. Iya betul sekali karena mama saya cantik ya. Iya dari situ. Jadi aku suka coba-coba make up waktu kecil. Dan semakin gede aku semakin explore dunia make up itu. Dan puji Tuhannya aku mulai masuk ke dunia pelayanan yang di dalam situ tuh aku terjun langsung ke make up artist ini. Jadi sebenarnya gimana aku memulai bisnis makeup artist ini dari situ sih, dari peluang aku boleh ikut pelayanan di makeup ini gitu. Berarti dulu awalnya tuh kayak iseng-iseng doang gitu ya? Yes, betul banget. Iseng-iseng ya? Dari iseng-iseng, hobi dulu sih ya yang pasti Ya. ya. Aku hobi dan aku merasa punya passion di situ. Aku iseng-iseng coba dan puji Tuhannya banyak orang yang suka. Nah dari situlah aku mencoba untuk tekun di dunia ini gitu. Jadi bisa sampai punya ada konsumen ya di sini? Yes, puji Tuhan konsumen klien Ada ya. klien ya? Iya, benar banget. Kalau misalkan di make up itu biasanya alat apa aja sih yang kamu bawa nih buat make upin para klienmu? Oke, kalau untuk make up sendiri ya, yang pasti dari base make up karena base make up itu penting banget. Apalagi biasanya klien mencari make up artist itu buat hari-hari penting mereka nih Jose. Ya. Pasti yang pertama untuk base itu kita harus skin prep. Nah, beberapa skin prep yang aku pakai itu ada moisturizer, terus ada primer. Aku pakai essence juga supaya apa? Supaya kulit kita itu kenyal, lembab. Jadi ready untuk di make up supaya make up itu nempel. Terus Kayak langkah awal ya? yes, sebelum betul. masuk. Itu buat persiapan kulitnya gitu. Nah, yang kedua, aku pakai base make up. Nah, base make up sendiri itu biasa kan ada orang yang dia tipe kulitnya itu berjerawat mungkin, ada kemerahan atau ada noda-noda gelap. Itu biasanya aku pakaiin korektor. Nah, dipakein korektor, abis korektor baru concealer. Fungsinya buat menutup dosa-dosa ini gitu. Biar nggak terpancarkan ya dosa-dosa. Iya betul, supaya yang terlihat itu yang mulus-mulus aja gitu ya guys. Terus habis itu setelah korektor, concealer, aku baru masuk ke foundation. Nah foundation sendiri ini ada beberapa macam. Ada yang krim, ada yang stick, ada yang cair juga. Nah kalau aku biasanya pemakaiannya sesuai acara mereka, karena aku harus lihat lagi kondisi mereka nanti kayak gimana sih waktu ada event ini. Mungkin mereka outdoor kah atau indoor kah, atau mereka akan banyak berkeringat, panas-panasan kayak gitu. Jadi tergantung kondisi dari klien sendiri juga ya? Betul, kita harus bisa ngelihat nih, wah kulit klien aku kayak gimana, apa dia berminyak atau kulitnya kombinasi atau keringkah. Nah kita harus bisa tahu gimana tekniknya supaya make up ini tuh nempel dengan sempurna di kulit mereka gitu. Setelah foundation itu aku biasanya langsung pakai. Nah ini ada beberapa tips sih sebenarnya, ada beberapa teknik. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah ada beberapa orang yang suka pakai kontur itu kontur krim, jadi dia pakai konturnya di dalam. Ada juga orang yang suka pakai konturnya itu kontur powder, jadi dia pakainya di luar. Nah kalau pakai kontur dalam itu biasanya aku pakai kontur krim dulu, nanti baru ditutup bedak. Tapi kalau aku mau pakai konturnya yang powder, yang bubuk, itu aku pakai bedak dulu, baru aku pakai konturnya gitu. Jadi kebalikan aja ya? Yes, bener. Terus
Terus habis itu kan base make upnya ya. Setelah base make up kita boleh lanjut merias, dikasih warna-warna nih, kita mulai main warna. Kita bisa mulai, kalau aku sendiri biasanya aku mulai dari area mata, dari alis itu pasti pertama aku kerjain. Dan kalau aku lupa ngerjain alis ini di pertama banget, aku nanti biasanya lupa. Kan jadi gak kayak lucu ada ya. stepnya gitu Yes, bener. Step by step. Dan setiap MUA pasti punya stepnya Ya, sendiri-sendiri sih. beda-beda. Iya bener. Kalau aku lupa alis ini kan serem ya, dia Iya. udah cantik tapi alisnya botak, nggak lucu juga Iya. kan. Abis alis biasanya aku langsung ke eyeshadow. Terus pokoknya aku selesain dulu di bagian mata ini, eyeshadow, eyeliner, pakai bulu mata palsu, kita kasih maskara, kalau perlu dijahit bulu matanya kita jahit supaya rapi. Habis itu baru ke pipi kita kasih blush on. Kalau konturnya kurang tegas atau kurang gimana kita bisa perbaiki dulu, baru kita kasih highlighter. Terus bisa kontur hidung juga, di tulang-tulang hidung, terus kita kasih highlighter juga buat kasih kesan menonjol. Habis itu baru kita lanjut ke bibir. Itu kita biasanya pakai lip product ya. Nah, bibir ini biasanya yang orang lihat kan cuma kayak wah lipstick doang nih biasanya Aku gitu. juga tuh taunya cuma lipstick. Nah, sebenarnya enggak, karena kita sebagai cewek itu kita memperhatikan bibir kita juga. Kayak sebelum kita pakai lipstick, terutama aku waktu mau make up client, aku selalu pastiin bibir mereka itu lembab dulu. Dengan apa? Bisa kita kasih pelembab bibir. Terus habis itu setelah dikasih pelembab bibir baru kita kasih lipstick. Dan lipstick pun ada beberapa shade tumpuk-tumpuk-tumpuknya gitu loh, banyak dia itu. Berkali-kali ya. Iya bener banget, jadi nggak cukup satu produk aja. Apalagi anak-anak muda Gen Z zaman sekarang ya, mereka sukanya itu yang ombre-ombre. Jadi dari nude dulu, abis nude agak pink semi pink gitu, abis semi pink yang peach baru ke merah. Abis itu baru kita kasih top biar dia kelihatan glow. Nah, iya. kayak beling-beling. Yes, Jening-jening. betul, Jernih dan jening-jening. Iya sih. Betul. Jadi gitu Jose. Emang lumayan banyak tahap buat makeup ini. Itu sampai di lips tadi ya. Yes. Tapi itu udah keseluruhan udah selesai. Oh, dan satu lagi, jangan lupa selalu pakai setting spray. Setelah set- semua selesai. Sebenarnya setting spray itu lebih bagus dipakai ketika kita make upnya berlapis. Jadi kayak tadi ya, selesai skin prep kita pakai base, setelah pakai base kita setting spray. Setelah pakai base selesai kita kan pakai bedak tuh. Habis Setting dipakai bedak setting spray. Habis pakai bedak terus kita pakai warna-warna itu tadi kita setting spray lagi. Tujuannya biar apa? Biar makeup ini awet di muka kita. Mau kena badai pun makeup ini akan tetap nempel gitu. Karena topan pun terbang. Yes, betul. Masih aman ya. Paling bulu matanya aja yang lepas Iya. ya. Gitu Jose. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, boleh nih. Kalau misalkan dari Mawar sendiri nih, Mm-mm. kira-kira selama melayani klien selama ini pernah nggak tuh ada cerita-cerita yang lucu atau berkesan buat kamu sampai sekarang? Wah, kalau lucu dan berkesan pastinya banyak banget ya. Boleh dong dari satu. Boleh banget. Jadi kalau yang paling berkesan ya, itu ada pastinya klien pertama aku sih. Oh iya benar ya, pasti nggak terlupakan ya. Yes, betul banget. Dari Sebenarnya keluarga sendiri atau? enggak, bukan dong. Sebenarnya kalau ya orang yang pertama kali aku make up itu pastinya keluarga sendiri. Iya. Tapi klien yang benar-benar aku dapat fee dari kerjaan ini itu ada satu orang yang tadi aku bilang berawal dari pelayananku itu ternyata Tuhan bukakan banyak jalan, salah satunya di bidang ini. Dia ternyata suka dan dia mau sidang, mau wisuda. Dari dia sidang sampai wisuda dia selalu pakai makeup dari aku. Itu sih yang paling berkesan ya, kayak aku nggak nyangka aja dari iseng-iseng aku masuk pelayanan pun awalnya iseng Iseng sih. ya. Iya. Nggak nyangka ya pasti. Betul, nggak nyangka banget dari keisenganku ternyata menghasilkan uang juga. Padahal ya kalau dilihat dari background pendidikan aku Jose, aku pendidikan di kimia, Ya.
Tapi melencengnya jauh banget jadi ke make up. Siapa sih yang ngira bakal Iya, ada di kayak jalan gitu sih. ini Iya, kan? benar. Tapi itu sih, itu berkesan banget. Aku sampai ngerasa kayak, oh ternyata aku dihargai ya. Ternyata setiap jasa kita itu, kalau orangnya mau menghargai, kitanya juga seneng kayak gitu. Kalau yang lucu, ada nih. Aku pernah punya klien make up. Total waktu itu aku make upin 3 orang. Sendirian? Yes, aku sendirian karena aku belum ada tim, Ya. jadi aku sendirian. Dari make up sampai hair juga aku sendiri. Nah, yang pertama, jadi 3 orang ini tuh cewek semua. Yang pertama dia masih seumuran sama aku. Dia orang Nias kalau nggak salah. Yang kedua ini aku lupa dia orang mana, tapi dia cuma bisa ngomong pakai bahasa Chinese, pakai Mandarin. Dia bisa bahasa Indonesia, cuman masih kayak yang patah-patah gitu loh. Iya betul. Nah waktu kita make upin dia ini, orang yang pakai bahasa Mandarin ini, dia lucu banget. Jadi dia ngomong, tapi akunya juga nggak tahu dia ngomong apa. Dia ngoceh tapi kamu nggak. Iya, bener-bener dia ngoceh, tapi aku nggak tahu dia ngomong apa. Terus aku kayak, maaf, boleh di-translate nggak? Iya. Nah, akhirnya temannya translate. Iya, akhirnya temannya translate lah. Nah dari situ aku mulai belajar dikit-dikit nih dari Ya. dia. Terus sebenarnya yang aku tangkap dari setiap klienku ya, setiap kita ketemu sama orang itu kita selalu dapat ilmu-ilmu baru. Nah salah satunya ini, aku selain menyalurkan hobi aku, dapat uang pastinya ya. Terus aku di sini dapat ilmu baru. Aku jadi tahu bahasa-bahasa yang itu tuh sebenarnya nggak aku tahu. Iya. Ketemu banyak orang. Iya. Beda-beda. Bener, kalau dipikir-pikir itu aku kayak ngomong pakai bahasa gagu sih. Aku kayak berusaha karena aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi puji Tuhan abis itu kita temenan. Iya, Bagus sih kalau gitu. betul. Jadi dari apa ya, bisnis ini kita Relasi. bener, kita tuh dapat banyak hal, nggak cuma dapat uang, kita dapat ilmu karena setiap klien itu punya permasalahannya sendiri, ada teknik nanganinnya sendiri. Jadi kita tambah ilmu ketika kita dapat klien baru. Terus kita dapat relasi juga, dan itu aku percaya relasi itu memudahkan hidup kita sih. Iya sih. Aku juga percaya sih kalau misalkan kita semakin banyak relasi, pasti ya kita kedepannya pasti akan bisa dibantu. Yes, Bisa betul. pertolongan. Ya betul banget Jose. Masih ada lagi atau masih ada yang mau diceritain? Kayaknya aku mau ngasih tahu beberapa produk ya, Oke, yang boleh. kayak pemula ini tuh banyak kan. Iya. Kayak pemula make up yang mereka bingung gimana sih cara aku bisa make up, gimana sih caranya belajar make up kayak gitu. Yang penting, tips yang paling penting ya, kalian tuh harus tahu gimana kondisi kulit kalian sendiri. Harus tahu dari wajah kita. Iya betul, tipe kulit kalian itu berminyak kah, kering kah, normal, atau kombinasi. Nah setiap kulit ini tuh ada cara menanganinya sendiri gitu. Terus selain kita tahu tipe kulit kita harus bisa cari shade foundation, shade bedak, shade bahkan sampai eyeshadow, blush on, ke lipstick, itu kita harus bisa sesuaiin sama tone kulit kita. Ada beberapa orang yang kalau mereka make up jadinya kayak abu-abu gitu kan. Iya. Nah itu karena mereka belum bisa nemuin tone yang sesuai. Oh, Iya, jadi aku ada beberapa tips buat kita bisa nemuin shade yang sesuai. Yang pertama, ketika kita pilih foundation, kita bisa kayak biasalah kita kasih tester di Iya, sini. tangan gitu ya. Yes. Tangan. Terus jangan cuma di swatch di tangan, tapi swatch juga di kulit. Karena kita lihatnya kan kita pakainya di Di muka wajah ya. ya. Iya, jadi biar kelihatan oh kalau di muka tuh kayak gimana gitu. Terus cobain buat kasih lighting. Boleh dari flash HP dilihat aja cocok nggak, dia bakal jadi abu nggak ketika dikasih lighting itu. Itu kurang lebih itu aja sih, sama sering-sering berlatih ya pastinya ya, sering-sering latih. Itu buat tips kalau misalkan buat pemula gitu ya, Yes, kalau mau belajar betul. buat make up sendiri dulu wajahnya. Bener banget. Makasih banyak Mawar, ini tipsnya pasti berguna buat teman-teman yang Semoga berguna ya. pemula yang mau belajar make up. Yes, betul. Ada yang mau
atau mungkin seputar produknya. Oh ya, aku lihat kan kamu udah bawa perlengkapan nih, alat-alat Iya nih, aku udah siapin beberapa produknya. Di Boleh sini tunjukin nggak? boleh banget. Beberapa aja deh, nggak apa-apa. Oh, tadi kan aku sempet ceritain, sempet aku jabarin step-stepnya. Ya. Nah, di sini mungkin aku bisa kasih tahu produknya. Ya. Jadi kalau aku make up, itu aku biasanya pakai ini. Ini pelembab moisturizer dia. Terus setelah moisturizer ini ada primer. Aku nggak bawa banyak, cuman aku bawa yang bisa aku bawa aja ya. Ini ada primer, terus ini ada beberapa foundation. Kenapa aku bawa beberapa foundation? Ini sebenarnya dia Agak krusial ya. yes, betul. Ini itu dia sebenarnya sama-sama cair semua. Cuman kalau dilihat dari ketahanannya, dari mana sih yang paling aku suka ya? Aku bakal tempatin ini di nomor 3. Karena dia ini yang paling murah, tapi dia coveragenya cukup oke di kulit dan dia itu nggak terlalu oksidasi gitu. Yang kedua ada ini, dia juga bagus banget di kulit itu, dia bisa tahan, bahkan semakin lama itu semakin glowing dan menyatu dengan kulit kita, nggak yang bikin kayak abu-abu monyet gitulah ya kalau oksidasi. Yang terakhir ada ini itu andalan para MUA Jose, kalau kamu mau tahu. Jadi banyak MUA mau yang menter mau yang baru pun mereka banyak yang pakai produk ini. Yes, betul. Terus selain ini aku bawa 2 contoh bedak nih Jose. Ini ada yang biru, ini produknya cukup murah, terjangkau untuk para pemula. Ya. Kalau yang hitam ini dia agak sedikit di atas Pricey ya. harganya ini ya. Tapi dia emang oke banget sih coveragenya, tingkat ketahanannya, nahan minyak dan keringatnya gitu. Terus habis itu untuk eyeshadow blushan aku nggak bawa, cuman aku bawa nih. Ini yang penting banget buat para ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi yang Yes. nonton video ini. Kemanapun kita pergi pasti kita selalu bawa ini. Siapa sih yang nggak pernah bawa barang-barang ini? Ini lip cream Jose. Oh gitu. Ini ada beberapa merek, dari yang murah ini terjangkau sih harganya ya, sampai ke yang agak pricey ya. Dan ini lips favorit aku, dia warnanya itu cakep-cakep banget, bagus di bibir, dan ini warna-warna yang bisa masuk ke semua kulit. Terus yang terakhir nih, ini setting spray guys. Ini produk yang aku bilang tadi, dia sebagai kunci makeup kita Jose, biar dia nggak gampang hilang, dia nggak mau kena badai pun dia tetap nempel. Paling cuman alis mata. Yes, paling dia miring-miring dikit gitu ya. Ini bagus banget dan ini juga andalan para MUA Jose, si kecil cabai rawit ini gitu Jose. Habis ya, itu aja. Iya nih, mungkin kalau next time kita ada waktu lagi Oh, ya, ya, boleh, kita boleh. bisa ulik lebih lagi Ya. mungkin seputar permakeupan ini, atau boleh juga ke hairdo ya. Oh, ya. Para cewek-cewek kan pasti antusias banget tuh sama yang namanya hairdo. Oke. Yang terakhir deh. Boleh, Buat apa episode tuh? kita hari ini dari Mawar, kira-kira buat teman-teman yang mau jadi makeup artist, yang pengen punya klien ke depan, kamu Oke. ada saran nggak buat mereka? Pastinya ada. Boleh. Yang pertama, Spill dikit. oh boleh banget, banyak juga Oh, ya, boleh. ya, ya, nggak apa-apa, Oke, yang pertama pastinya harus percaya diri guys, jangan malu-malu. Meskipun kita tahu makeup kita kurang oke, atau kita ngerasa kayaknya ada yang belum pas nih, jangan pernah takut untuk coba. Kita harus percaya diri dulu. Nah, karena kita jangan takut untuk mencoba, yang kedua pasti sering-sering latihan, sering-sering cobain Teman-teman, gitu sering-sering ya. latihan. Yes, karena balik lagi jam terbang itu mempengaruhi. Ya, practice makes perfect. Yes, asik banget ini ya. Jadi setiap kita belajar itu kita akan menambah skill baru, Ya. pengetahuan baru. Mungkin kita iseng-iseng tapi kita bisa nemu cara yang kayak, oh ini lebih gampang ternyata, oh ini ternyata bisa lebih ngeblend kayak gitu. Terus yang ketiga, buat yang pengen jadi makeup artist, sering-sering promosi. Oh, Promosiin aja jasa kalian.
Mau orang bilangnya ini narsis, ini gini, jangan pernah peduliin kata orang. Balik lagi, percaya sama diri kalian, promosiin jasa-jasa kalian, karena setiap hasil karya kalian itu patut diapresiasi. Iya pasti teman-teman, karena itu usaha dari kalian sendiri kan. Jadi ya namanya usaha pasti patut lah buat diapresiasi. Iya, betul sekali. Kalian semua hebat dengan hasil karya kalian. Oke, itu aja mau. Kurang lebih itu ya Jose. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya. Oke. Terima kasih Mawar udah sharing dan bagi tipsnya buat teman-teman di sini juga. Terima kasih juga udah buat luangin waktunya buat mengisi podcast kita hari ini. Sama-sama, thank you juga Jose. Oke guys, itu dia guys episode kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Bye. Bye, see